Benarkah Neil Armstrong sungguh menginjak bulan? Fakta nomor 3 bikin kamu ragu. Bayangkan malam itu, 20 Juli 1969. Dunia menahan napas. Jutaan pasang mata terpaku pada layar televisi hitam putih. Suara seorang pria terdengar dari luar angkasa. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Artinya itu adalah satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Atau benarkah begitu? Apakah kita benar-benar menyaksikan sejarah, atau hanya menonton sebuah sandiwara terbesar sepanjang abad? Sebelum kita bongkar semua misterinya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini. Karena di sini, kita akan mengulas sejarah kontroversial yang bikin kamu berpikir ulang tentang kebenaran yang kamu yakini. Siap? Mari kita mulai kisahnya. Bagian 1, Mimpi Besar Amerika. Tahun 1961, Presiden John F. Kennedy berdiri di podium Universitas Rich, Texas, dan berkata lantang, "Kita memilih untuk pergi ke bulan bukan karena mudah, tetapi karena sulit." Kalimat itu menjadi janji Amerika kepada dunia. Mengapa? Karena saat itu, Amerika kalah langkah dalam perlombaan luar angkasa. Uni Soviet lebih dulu meluncurkan Sputnik, satelit pertama di orbit. Mereka juga mengirim Yuri Gagarin, manusia pertama yang mengelilingi bumi. Harga diri Amerika terluka. Mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan itulah pendaratan di bulan. Tapi di balik janji besar ini, ada tekanan luar biasa. Biaya program Apollo mencapai 25 miliar dolar AS, setara ratusan miliar sekarang. Jika gagal, Amerika akan jadi bahan tertawaan dunia. Disinilah muncul pertanyaan, apakah Amerika benar-benar berhasil mendarat di bulan atau mereka menciptakan kebohongan paling besar dalam sejarah demi mengalahkan Soviet? Bagian 2, Detik-detik bersejarah. Tanggal 16 Juli 1969, roket Saturn V berdiri gagah di Kennedy Space Center. Dengan tinggi 110 meter dan bobot 3.000 ton, roket ini adalah mesin paling kuat yang pernah dibuat manusia. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins duduk di dalam kapsul kecil di puncak roket raksasa itu. Mereka akan melakukan perjalanan sejauh 384.000 km ke bulan. Peluncuran disaksikan jutaan orang. Api menyembur dari mesin, getaran mengguncang tanah, dan Saturn V melesat ke langit biru. Dunia bersorak. 4 hari kemudian, 20 Juli 1969, modul Eagle bersiap mendarat. Saat itu bahan bakar hampir habis. Alarm berbunyi. Armstrong mengambil kendali manual. Jantung dunia berdebar. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Houston, pangkalan Tranquility di sini. Eagle telah mendarat. Seluruh dunia bersorak. Neil Armstrong bersiap menuruni tangga modul. Kamera hitam putih menyiarkan momen itu. Dan kemudian terdengar kalimat legendaris. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Itu adalah satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Sejarah tercipta. Atau, hanya cerita yang terlalu sempurna untuk nyata? Bagian 3, Fakta 1 foto-foto yang aneh. Setelah misi Apollo 11, NASA merilis ratusan foto dari bulan. Tapi disinilah kejanggalan muncul. Para peneliti teori konspirasi mulai mengulik foto-foto itu, dan menemukan hal-hal yang membingungkan. 1. Bayangan tak sejajar. Di bulan, sumber cahaya utama hanyalah matahari. Artinya, semua bayangan harus sejajar. Tapi di foto, bayangan astronot dan peralatan tidak sejajar. Mengapa? Apakah ada sumber cahaya lain, seperti lampu studio? 2. Bendera berkibar. Tidak ada udara di bulan, artinya tidak ada angin. Tapi bendera Amerika di foto tampak bergelombang. NASA bilang, ada kawat penyangga, dan bendera bergoyang saat dipasang. Tapi kenapa bentuk gelombangnya persis seperti bendera yang berkibar tertiup angin? 3. Langit tanpa bintang. Foto-foto bulan memperlihatkan langit hitam pekat, tanpa satupun bintang. NASA menjawab, kamera diatur untuk permukaan terang bulan, bukan langit. Tapi bukankah seharusnya ada setidaknya satu foto yang menampakkan bintang?
Apakah ini bukti bahwa misi bulan dilakukan di studio Hollywood? Bagian 4. Fakta 2. Teori Stanley Kubrick. Ada teori populer yang mengatakan bahwa NASA bekerja sama dengan sutradara terkenal Stanley Kubrick, pembuat film 2001, A Space Odyssey. Film ini tayang setahun sebelum Apollo 11, dan efek visualnya dianggap terlalu canggih untuk zamannya. Konspirasi ini menyebut Kubrick diminta membuat set bulan di sebuah studio rahasia. Ada klaim bahwa Kubrick menyisipkan kode rahasia dalam film-filmnya sebagai pengakuan terselubung. Meski teori ini belum pernah terbukti, banyak orang percaya karena anehnya, setelah 1972 tidak ada lagi manusia yang kembali ke bulan. Mengapa? Bukankah teknologi kita semakin maju? Bagian 5. Fakta 3. Sabuk radiasi Van Allen. Ini dia fakta yang bikin banyak orang ragu. Sabuk Van Allen. Untuk sampai ke bulan, astronot harus melewati sabuk radiasi yang mengelilingi bumi. Radiasi ini mematikan jika tubuh manusia terpapar lama. NASA bilang, mereka melewati sabuk itu dengan cepat, jadi aman. Tapi para ilmuwan skeptis berkata, teknologi pelindung tahun 1969 belum memadai. Material modul Apollo tipis, tidak cukup untuk menahan radiasi. Jika mereka benar melewatinya, mengapa tidak ada dampak serius pada kesehatan astronot? Lebih aneh lagi, dalam wawancara NASA pada 2014, seorang insinyur berkata, kami sedang mengembangkan teknologi untuk melindungi manusia dari radiasi Van Allen agar bisa pergi ke Mars. Lalu bagaimana dengan Armstrong dan kawan-kawan 50 tahun lalu? Apakah mereka benar-benar melewatinya? Atau, mereka tidak pernah keluar dari orbit bumi? Fakta nomor 3 inilah yang membuat banyak orang benar-benar meragukan misi bulan. Bagian 6. Apakah semua hoaks? Jika pendaratan di bulan hanya rekayasa, maka ini adalah kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Tapi jika benar terjadi, mengapa NASA tidak kembali ke bulan selama lebih dari 50 tahun? NASA beralasan, biaya sangat mahal, dan fokus beralih ke proyek lain. Namun, banyak orang tetap curiga. Di sisi lain, ada bukti yang sulit dibantah. Reflektor laser di bulan yang masih digunakan ilmuwan hingga kini. Sampel batuan bulan yang berbeda dengan batu di bumi. Data komunikasi yang disiarkan dan diterima stasiun luar negeri, bahkan Uni Soviet, musuh Amerika. Jika ini hoaks, mengapa Uni Soviet tidak membongkarnya? Bagian 7. Pengakuan Neil Armstrong. Neil Armstrong jarang muncul di publik setelah pensiun. Dalam satu wawancara misterius, ia pernah berkata, ada kebenaran yang belum terungkap. Kalimat ini membuat banyak orang berspekulasi. Apakah ia melihat sesuatu di bulan? Atau ia tahu kebohongan besar yang tidak boleh diungkap? Ada teori lain yang lebih gila. Armstrong bertemu makhluk asing di bulan, dan NASA menyembunyikan fakta ini. Beberapa klaim bahkan menyebut ada rekaman radio yang bocor tentang Armstrong yang berkata, mereka mengawasi kita. Apakah ini nyata atau sekadar mitos? Sampai sekarang, tidak ada yang tahu pasti. Kesimpulan dan penutup. Sejarah mencatat Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Namun, setelah lebih dari setengah abad, pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah semua ini nyata, atau hanya tipuan terbesar dalam sejarah manusia? Fakta ilmiah seperti sampel batuan bulan, reflektor laser, dan data komunikasi mendukung kebenaran misi Apollo. Tetapi kejanggalan seperti bayangan foto yang tak sejajar, bendera yang berkibar, hingga misteri sabuk Van Allen terus memicu keraguan. Apakah kita sedang hidup dengan kebenaran atau terjebak dalam kebohongan yang terlalu sempurna? Pada akhirnya, hanya satu hal yang pasti, rasa ingin tahu kita tak pernah padam. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Benarkah Neil Armstrong benar-benar menginjak bulan? Atau semua ini hanyalah panggung besar NASA? Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan rahasia luar angkasa lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.